Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sedulur, semoga kita selalu dalam lindungannya ya. Biar kabarnya weekend kali ini, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat selalu dan selalu dalam keadaan yang berbahagia. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan penyemprotan yang pertama kali ya untuk tanaman terong saya. Ini yang di sebelah sini adalah terong dengan varietas ratih, dan yang di sebelah sana seperti kemarin itu sekatnya itu adalah terong dengan varietas Prince 07. Untuk sekarang usianya 9 hari setelah tanam dan kondisinya seperti ini. Yang jelas sudah ya nggak begitu berbeda dengan kondisi yang kemarin, tapi untuk yang sekarang sudah mulai keluar daun-daun baru. Nah, ini itu juga sudah menandakan tanaman terong ini sudah hidup ya, sudah beradaptasi dengan lahan. Kemarin sudah dilakukan pemupukan yang pertama, dan pada kesempatan kali ini saya akan melakukan penyemprotan yang pertama kali. Untuk penyemprotan kali ini adalah tujuannya untuk mengatasi hama kutu kebul ya. Karena ya menurut saya sih momok yang menakutkan pada tanaman terong adalah terong terkena bule atau virus Gemini ya. Penyakit terong itu sebenarnya enggak jauh berbeda dengan penyakit cabai. Namun kalau menurut saya terong itu lebih cengeng terhadap busuk batang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengatasi kutu kebul yang menyebabkan virus Gemini. Salah satu penyebab virus Gemini itu kutu kebul ya. Dan saya juga akan menggunakan fungisida untuk mencegah tanaman terong saya terkena penyakit jamur. Salah satunya adalah ketika fase generatif tiba-tiba layu dan mati. Itu adalah salah satu cara adalah kita cegah supaya layu itu tidak muncul kembali. Oke, pestisida apa yang saya gunakan pada penyemprotan yang pertama kali ini? Kalian subscribe dulu channel ini agar saya lebih semangat membuat konten pertanian, khususnya pertanian hortikultura ya. Kita langsung menuju pestisida yang tadi saya gunakan. Kebetulan tadi saya pas pengoplosan sudah membuat videonya. Baik sedulur, untuk penyemprotan yang pertama kali ini saya akan mencegah atau ya lebih tepatnya mencegah virus kuning atau yang biasa orang sebut itu bule pada tanaman terong, atau mengatasi kutu kebul. Karena pada dasarnya virus kuning itu mau cabai mau terong itu disebabkan oleh kutu kebul. Jadi ya agar tanaman kita tidak terkena virus bule, kita harus basmi dulu hewan atau serangga yang dapat menyebabkan tanaman kita menjadi bule, yaitu kutu kebul. Nah, untuk mengatasi kutu kebul saya biasa menggunakan bahan aktif insektisida dengan bahan aktif imidacloprid ya. Nah, saya biasa menggunakan merek dagang Topdor. Topdor ini dengan bahan aktif imidacloprid 10% ya. Di pasaran merek dagang yang dengan bahan aktif yang sama itu banyak. Ada Topdor, ada Winder, ada Avidor, ada Confidor, dan yang lain-lain. Biasanya yang dor-dor itu ya sama ya. Nah, saya seringnya menggunakan Topdor ataupun Winder ya, karena di sini yang familiar itu ya Topdor sama Winder sama Confidor itu ya. Nah, ini keterangannya di sini adalah insektisida sistemik racun kontak lambung. Jadi ini adalah insektisida yang bersifat kontak ataupun sistemik ya. Jadi bisa meresap ke dalam jaringan sel tanaman ya, seperti itu ya. Dan di sini ada keterangannya, hama sasaran di sini ini ada belalang, dan ini yang dinamakan kutu kebul ini. Ini kutu kebul, ini lalat buah, dan ini tungau ini ya. Nah, kalau dalam gambarnya itu sasarannya banyak. Namun kalau saya pribadi ini adalah untuk mengatasi kutu kebul. Dosisnya berapa? Dosis di sini kita nanti gunakan seperti terong saja.
enggak. Nah ini untuk cabai ya, kita gunakan dosis seperti cabai. Cabai itu adalah 0 sampai 1 gram per liter air. Jadi untuk tangki 16 liter ya kurang lebih 16 gram ya. Ya katakanlah dibikin gampang itu 1 sampai 2 sendok. Karena tanaman saya masih kecil, nanti saya akan menggunakan 1 sendok dulu. Oke, saya akan memasukkannya 1 sendok. Ya, 1 sendok. Terus selain insektisida, saya juga akan menggunakan fungisida ya. Fungisida yang kenapa menggunakan fungisida, karena ya kita ketahui tanaman palawija atau terongan, cabai-cabian itu biasanya rawan terkena penyakit yang disebabkan oleh jamur. Baik itu nanti ada yang paling ketara itu ketika sudah berbuah ya, bisa buahnya busuk ataupun tanamannya yang busuk. Kalau tanaman terong menurut saya yang sering banget muncul itu adalah busuk batang. Busuk batang biasanya datang ketika tanaman terong kita itu sudah mengalami fase generatif ataupun fase berbuah. Nah, untuk pencegahannya kita bisa gunakan fungisida. Fungisida kalau untuk pencegahan nggak perlu yang bagus-bagus ya. Berbeda dengan pengobatan. Kalau pengobatan nanti sudah obatnya mahal, yang bagus pula belum tentu bisa sembuh. Nah, saya akan menggunakan untuk pencegahan menggunakan bahan aktif Propinep ya. Ini antrakol dan batik Propinep ya. Mana ya keterangannya? Oh ini keterangannya tuh. Propinep 70%. Nah, antrakol ini juga dilengkapi dengan zinc nih, ada keterangannya zinc. Nah, fungisida ini adalah fungisida kontak. Nah, karena kontak ini nanti sasarannya langsung. Jadi kalau semisal ada ada tanaman yang mulai ketempelan spora jamur, dengan fungisida ini masih bisa diatasi. Namun kalau untuk penyakit-penyakit yang sudah berat, biasanya fungisida dengan bahan Propinep atau antrakol itu sendiri kurang mampu ya. Jadi sasarannya kalau saya pribadi untuk fungisida antrakol itu adalah untuk pencegahan, enggak untuk pengobatan ya. Dan saya akan gunakan fungisida ini sebanyak 2 sendok makan. Satu, dua. Dan jangan lupakan kita kasih perekat. Menurut saya perekat itu penting sih untuk memperkuat daya kerja pestisida. Saya akan menggunakan perekatnya itu merek apa ini? Doorstick ya, dari Indotani. Ini harganya 40.000 dan kalian bisa menggunakan perekat merek apa saja ya. Dan untuk perekatnya saya akan gunakan 20 mili. Ini takaran milinan ya. Ya, segini kurang lebih 20 mili. Nah, jadi kesimpulannya pada penyemprotan kali ini saya menggunakan atau mengatasi kutu kebul yang dapat menyebabkan virus kuning dan mencegah terjadinya penyakit yang disebabkan oleh jamur. Untuk nutrisi daun, karena kebetulan saya belum punya ya, jadi sementara ini saya belum menggunakan nutrisi daun ya. Oke, begitu saja video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.